1001 Malam Channel inspiratif Anda. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di 1001 Malam Channel. Channel ini dibuat untuk berbagi seputar tips, ilmu, dan juga informasi kekinian. Jika kalian menyukai video-video kami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan selalu menjadi channel inspiratif serta pengetahuan untuk teman-teman. Perkenalkan, saya Rian. Di video kali ini, kita akan bersama-sama belajar untuk membahas sebuah buku yang sangat menarik dari karya Karen Armstrong yang berjudul Sejarah Tuhan. Buku ini akan menjelaskan sebuah sejarah perkembangan konsep Tuhan dalam 3 agama besar di dunia ini, yaitu seperti Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Jika kalian penasaran, yuk kita pelajari bersama. Karen Armstrong adalah seorang penulis dan sejarawan yang telah menulis banyak sekali buku tentang agama-agama besar di dunia ini. Dalam sejarah Tuhan ini, Armstrong telah mengeksplorasi bagaimana konsep Tuhan itu berkembang dari zaman kuno hingga zaman modern ini. Buku ini berfokus pada 3 agama monoteistik seperti Yahudi, Kristen, dan juga Islam, dan bagaimana setiap agama memahami setiap Tuhan dalam konteks sejarahnya mereka. Kali ini saya akan membagikan 4 poin penting yang ada di dalam buku ini. Yang pertama, asal-usul Tuhan. Konsep Tuhan tidak muncul begitu saja. Sebelum munculnya agama monoteistik atau kepercayaan satu Tuhan, manusia menyembah banyak sekali dewa. Dalam masyarakat kuno, dewa-dewa ini sering dikaitkan dengan fenomena alam seperti matahari, bulan, hujan, bahkan pohon-pohonan. Namun, agama Yahudi kemudian membawa konsep Tuhan yang esa, yaitu satu Tuhan yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Di sini juga Armstrong telah menjelaskan bagaimana konsep Tuhan dalam agama Yahudi, dimulai dari perjanjian antara Tuhan dan Abraham atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Ibrahim. Di sini Ibrahim meminta kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa melindungi setiap keturunannya dari ajaran kesesatan yang akan menyimpang jauh dari ajaran Tuhan. Akhirnya dari keturunan Abraham atau Ibrahim inilah yang akan menjadi tolak ukur dari sebuah 3 kepercayaan besar di dunia ini, seperti Yahudi dan Kristen yang dibawa langsung oleh keturunan Abraham melalui anaknya yang bernama Ishak, dan kepercayaan Islam yang dibawa langsung oleh keturunan Abraham melalui anaknya Ismail. Ini adalah satu titik awal dari munculnya kepercayaan monoteisme yang akan menjadi dasar bagi 3 agama besar di dunia ini seperti Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Agama Yahudi memiliki asal-usul yang sangat tua dengan merujuk akar yang dapat ditelusuri ke sekitar 3000 tahun yang lalu. Agama ini dimulai dari bangsa Israel kuno, terutama dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab Ibrani yang lebih dikenal dengan Kitab Tanakh. Kitab suci itu menyebutkan tokoh yang memiliki peran penting seperti Abraham, Ishak, Yakub. Abraham dianggap sebagai pendiri kepercayaan Yahudi karena ia dipercaya telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan atau yang disebut dengan Yahweh untuk memelihara keturunannya dan tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Periode penting lainnya dalam sejarah awal Yahudi adalah pemberian Taurat atau hukum Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai, yaitu mencangkup 10 perintah Tuhan atau the 10 of Commandment. Taurat ini menjadi inti dari hukum dan dasar ajaran Yahudi yang kemudian membentuk dasar bagi agama Yahudi sebagai sistem kepercayaan monoteistik, salah satu yang paling awal di dunia. 10 perintah Tuhan adalah kumpulan hukum yang menurut tradisi Yahudi dan Kristen diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tur Sinai. Apa sih 10 perintah Tuhan itu? Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, atau hanya menyembah Tuhan yang esa atau yang disebut Yahweh. Yang kedua, jangan membuat patung atau gambar atau semacam larangan menyembah berhala atau benda yang dibuat oleh manusia langsung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, yang berarti larangan menggunakan nama Tuhan dengan tidak hormat. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, jadi wajib beristirahat dan memuliakan hari Sabat atau hari ke-7 sebagai hari yang paling suci. Yang kelima,
hormatilah ayah dan ibumu, atau yang lebih dikenal dengan istilah menghormati orang tua. Yang keenam, jangan membunuh atau larangan membunuh untuk sesama manusia. Yang ketujuh, jangan berzina atau larangan melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Yang kedelapan adalah jangan mencuri, larangan mengambil orang lain tanpa izin. Yang kesembilan, jangan memberikan kesaksian palsu terhadap sesamamu atau larangan berbohong yang memberikan kesaksian yang tidak benar. Yang kesepuluh atau yang terakhir, janganlah menginginkan milik sesamamu atau merencanakan untuk mengambil sesuatu yang bukan milik diri sendiri, termasuk pasangan atau harta orang lain. Perintah-perintah ini disebut inti dari etika dan moral dalam agama Yahudi serta menjadi pondasi utama dalam tradisi Kristen dan bahkan hukum-hukum modern di banyak negara. Poin kedua, Tuhan dalam agama Kristen. Setelah Yahudi, kekristenan muncul sebagai kelanjutan dari kepercayaan Yahudi, tetapi dengan perspektif yang sangat berbeda. Di dalam Kristen, konsep Tuhan itu berkembang dengan keyakinan bahwa Yesus adalah salah satu anak Tuhan yang turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dan menebus dosa-dosa umat manusia. Ini adalah perubahan besar dalam pemahaman tentang Tuhan dalam agama monoteisme. Pada abad keempat, para kepemimpinan Kristen berkumpul dalam Konsili Nisea untuk merumuskan pandangan resmi tentang Trinitas, yaitu Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Anak, dan Tuhan sebagai Roh Kudus. Ini adalah salah satu konsep unik dalam kekristenan yang membedakan agama ini dari agama-agama monoteistik lainnya. Agama Kristen adalah salah satu agama terbesar di dunia yang ditaksir dengan pengikut sebesar 2,38 miliar jiwa. Agama ini berkembang dari ajaran Yahudi dan sekaligus meyakini bahwa Yesus adalah Sang Mesias atau Juru Selamat yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dan menebus dosa-dosa manusia. Agama Kristen ini terbagi menjadi 3 cabang utama. Yang pertama, Kristen Katolik. Aliran Katolik ini dipimpin langsung oleh Paus sebagai pimpinan tertingginya yang berbasis di Vatikan. Gereja Katolik juga memiliki struktur organisasi yang sangat besar di dunia, serta memiliki tradisi yang sangat panjang dari masa ke masa. Aliran Katolik ini juga merupakan cabang Kristen yang paling besar di dunia. Yang kedua, aliran Protestan ini berawal dari reformasi pada abad ke-16 yang dipimpin langsung oleh Martin Luther. Protestan memisahkan diri dari kepemimpinan Katolik karena beberapa perbedaan pandangan teologis, spiritual, dan kritik terhadap praktik gereja Katolik pada waktu itu. Reformasi itu pecah dikarenakan para pemimpin tertinggi gereja Katolik saat itu diduga melakukan praktik korupsi yang struktur hingga menyebabkan perpecahan di dalam gereja Katolik. Yang ketiga, Kristen Ortodok. Aliran Kristen ini berpusat di Eropa Timur dan Timur Tengah. Gereja Ortodok terpisah dari gereja Katolik pada tahun 1054. Mereka memiliki tradisi dan ritual yang berbeda. Kristen Ortodok adalah salah satu cabang utama agama Kristen yang terbagi menjadi gereja Ortodok Timur dan gereja Ortodok Oriental. Gereja Ortodok mempertahankan banyak tradisi dan upacara Kristen kuno yang telah dijalankan sejak berabad-abad di awal kemunculannya agama Kristen. Kristen berkembang pesat di berbagai belahan dunia, khususnya di Eropa, Amerika, dan Afrika. Seiring kolonialisme dan misi penginjilan, agama ini menyebar ke berbagai penjuru benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin, seperti menjadi agama mayoritas terbanyak di beberapa negara di bagian Asia, Afrika, dan juga Amerika. Doktrin utama Kristen yang mencangkup iman kepada Tuhan Tritunggal, yaitu Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Anak, dan Tuhan sebagai Roh Kudus, berhasil tersebar luas di berbagai negara seperti Filipina di Asia, Republik Kongo di Afrika, dan Brasil di Amerika. Doktrin ini menekankan kepada penganutnya untuk selalu percaya terhadap keagungan Kristus serta keselamatan untuk mereka yang mengabdi hingga akhir hayatnya, serta kemudahan hidup setelah kematian bagi mereka yang meyakininya. Poin ketiga, Tuhan dalam ajaran Islam. Islam muncul di abad ke-7 di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan ajaran ini dengan menjelaskan bahwasannya Tuhan yang disembah umat Islam ialah Allah. Dan Allah adalah Tuhan yang sama yang telah dibawa oleh para utusan Tuhan sebelumnya, seperti Musa dengan kitab Taurat untuk kaum Yahudi, Yesus dengan Bible untuk kaumnya, dan Islam dengan kitab suci Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Namun, Islam tidak mengenal istilah konsep Trinitas dalam keyakinannya, dikarenakan Islam meyakini Tuhan itu esa dan Tuhan itu satu. Seperti halnya ajaran ini sama dengan ajaran yang terkandung di dalam kepercayaan agama Yahudi. Dalam pandangan Islam ini juga dijelaskan bahwa Allah itu tunggal, serta
serta dia tidak beranak ataupun diperanakan. Tauhid atau keesaan Tuhan inilah yang menjadi prinsip utama dalam Islam. Karen Armstrong menjelaskan bagaimana Islam menekankan hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan tanpa adanya perantara makhluk lainnya, serta pentingnya wahyu dalam Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Yang keempat atau poin terakhir, Tuhan di zaman modern. Dalam buku ini, Armstrong menjelaskan bahwa konsep Tuhan mengalami tantangan di era modern. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, banyak orang mulai meragukan keberadaan Tuhan. Di era ini, banyak pemikir yang mencoba untuk memahami Tuhan melalui lensa filsafat, ilmu pengetahuan, dan pengalaman spiritual. Jadi, sejarah Tuhan ini bukan hanya tentang agama, tetapi tentang bagaimana manusia dari waktu ke waktu terus mencari makna dan tujuan hidup melalui hubungan mereka dengan Tuhan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam lagi tentang sejarah agama dan bagaimana konsep Tuhan itu berkembang dari masa ke masa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.